Nah oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Semping, Wilujeng Tepang, berjumpa kembali dengan Voice Channel. Nah untuk kesempatan video kali ini, saya akan mentutorialkan cara menganalisa atau memperbaiki dari Mio yang starternya selalu berat ya. Meskipun si kita sudah melakukan perbaikan dari mulai dinamo starter, kemudian yang lainnya nanti saya terangkan ya. Dan untuk bagian aki pun ini masih sangat bagus ya teman-teman. Nah sebelum ke tutorial kita ngopi dulu ya. Nah guys, kita urut dulu ya permasalahan dari Mio ini yang starternya selalu berat ya. Jadi untuk kondisinya seperti ini ya. Meskipun untuk bagian akinya sambil dicas seperti ini, namun tetap aja berat ya. Untuk cara pengkondisiannya kita ikat dulu switch remnya, karena switch remnya ini masih berfungsi ya teman-teman. Dan untuk kondisinya seperti ini ya, selalu berat ya teman-teman. Nah seperti ini. Dan gejala ini bukan disebabkan dari yang namanya aki ya teman-teman. Jadi ini fix bukan aki ya. Jadi selanjutnya kita coba dulu aki dari Mio ini. Nah kita tandai dulu ya teman-teman. Nah kita tandai dulu akinya seperti ini. Apabila teman-teman tidak ada alat yang memadai, bisa teman-teman cek di motor lain ya. Pasti punya teman lah yang punya motor yang sejenis ya. Jadi untuk cara pengecekan dari aki bagus atau enggak, bisa teman-teman cek di motor lain ya. Nah selanjutnya kita buka dulu, kemudian kita coba di motor lain ya. Atau saya coba di motor NMAX saya sendiri ya teman-teman. Jadi masalah yang satu ini cukup rumit ya. Jadi nanti saya akan jelaskan untuk analisa-analisa lain ya. Selain dari yang belum saya perbaiki ya teman-teman. Nah oke, selanjutnya kita buka dahulu untuk bagian aki ini ya teman-teman. Kita akan pasang di motor NMAX ya. Nah, oke guys, untuk akinya sendiri yang dari Mio tadi sudah saya pasang di motor NMAX. Dan ini tanda yang telah saya tandai tadi ya teman-teman. Dan kemudian kita cek ya. Nah seperti ini. Dan aki pun tidak bermasalah ya teman-teman. Jadi ini bisa menghidupkan NMAX ya. Nah kita ulangi lagi sampai beberapa kali. Kita coba lagi. Jadi kalau aki yang drop itu, apabila kita starter beberapa atau diulang-ulang itu akan drop ya teman, dan tidak bisa starter ya. Namun di aki di NMAX ini tidak ya. Oke, kita kembalikan lagi ke Mio ya untuk akinya ya. Jadi ini fix untuk bagian akinya tidak ada masalah ya teman-teman. Nah oke guys, untuk akinya sendiri sudah saya kembalikan ke Mio ya teman-teman. Jadi untuk kasus yang ada di motor Mio ini cukup sulit ya. Jadi perlu teman-teman ketahui, yang perlu kalian cek yaitu yang pertama-tama ini di bagian soket ya teman-teman. Jadi untuk tutorialnya seperti ini, tinggal dibersihkan saja. Kemudian tinggal dipasang lagi atau dijepit lagi bagian sekunnya ya teman-teman. Dan selanjutnya untuk pengecekan yang keduanya ada di area massa dari dinamo starter ya. Itu perlu kalian cek juga ya apabila teman-teman mendapatkan Mio yang sulit starter ya. Kemudian yang ketiganya ada di area dinamo starter ya, antara cool starter, kemudian angkernya, dan kemudian dilihat juga bagian si kuningannya ya teman-teman. Dan selanjutnya untuk bagian dalam dinamo starter pun ada bearing ya, itu perlu lancar juga ya. Atau bila sudah 10 tahun lebih itu bisa kering juga ya di bagian bearingnya teman, dan itu juga salah satu penyebabnya. Dan kemudian yang selanjutnya di bagian area CVT ya teman-teman. Kita buka dulu ya untuk bagian CVT Mio ini ya teman-teman. Nah oke guys, kita urut kembali ya. Jadi untuk bagian yang pertama ini skun atau soket dari Bendix, kemudian dinamo starter dengan perangkatnya, kemudian massa dari dinamo starternya, yang ketiganya ada di area CVT ya, antara gigi
gigi starter ini, kemudian gigi gendang starter ini ya teman-teman. Jadi itu banyak kemungkinan yang bisa menyebabkan starter dari Mio ini berat ya, seperti yang kita lakukan tadi ya teman. Jadi itu adalah salah satu penyebabnya ya. Dan kemudian yang kita perlu cek yaitu di area pelor starternya ya, atau one way-nya ya teman. Dan kemudian kita buka dulu ya. Nah, selanjutnya kita buka dulu bagian puli depannya. Jadi banyak kemungkinan. Jadi untuk starter di Mio ini yang berat banyak kemungkinan ya teman-teman. Nah, kita buka dulu bagian puli depan, kemudian ini ada ring 2 untuk menambahkan akselerasi. Dan untuk bagian ini pun ini ada gojlak, nanti sudah saya pesan bagian bearingnya. Dan untuk bagian dinamo pun ini sudah saya servis dan nggak ada masalah ya teman. Dan ada satu poin penting yang belum saya ganti, yaitu bagian one way-nya ya teman. Nah ini ya guys, bagian one way-nya ya. Nah ini ya teman-teman. Jadi bagian one way ini belum saya ganti, dan ini mungkin adalah salah satu penyebab dari Mio yang starternya sangat berat ya teman. Meskipun aki, kemudian dinamo dan yang lain-lain telah diganti, dan untuk bagian bearing ini pun sudah saya ganti ya. Nah bearing gigi gendengnya ya teman-teman, gigi gendeng starternya ya. Nah untuk cara pengecekannya seperti ini, kita buka dulu bagian gigi susun starternya dan kemudian kita putar, dan ini harus benar-benar lancar dan tidak oblak ya. Dan untuk video tutorialnya saya sematkan di overlay ya teman-teman. Ini tidak ada masalah, dan untuk bagian ini pun tidak ada masalah juga ya. Dan kemudian kita ganti saja untuk bagian pelor atau one way-nya ya teman-teman. Karena mungkin diameternya ini sudah sangat terkikis sekali ya. Jadi, nah ini dia guys. Jadi keempat buah pelor starter ini sudah terkikis ya teman. Nah keempat buah pelor starter ini sudah terkikis sehingga menimbulkan starter berat ya teman. Nah ini dia ya. Oke, selanjutnya kita ukur dulu untuk bagian pelor atau one way ini. Nah kita bedakan dengan yang kita akan ganti menggunakan merek ini ya teman-teman. Nah ini dia guys, merek Ukuyama ya. Oke, selanjutnya kita ukur, kita compare perbandingan diameter dari pelor starter ini ya teman-teman, atau one way ya. Nah jadi ini kita compare perbandingan diameternya ya. Nah, untuk diameter one way yang standar atau yang masih baru, kita gunakan merek lokal, ini terukur 8 mili ya teman-teman. Dan kita bandingkan dengan yang ini ya. Nah ini sudah terkikis sampai 0,20-an ya teman-teman, 0,18 ya. Dan ini pun sama ya teman-teman. Nah ini dia guys. Jadi ini yang menjadi penyebab starter berat tadi ya. Jadi meskipun aki baru atau yang sudah lemah sedikit pun sebenarnya masih bisa starter, namun di Mio ini sangat berat sekali ya. Dan selanjutnya kita coba pasang bagian pelor starternya atau one way-nya. Nah kita ganti secara keseluruhan ya. Nah kita ganti secara keseluruhan. Oke, lampunya sudah saya tempatkan biar benar-benar terang ya. Nah ini ada penonjok pelor starternya, kemudian ada per. Nah kita ganti semuanya ya, keempat-empatnya ya teman. Pernya ada 4, oke. Mana? Oh ini. Nah selanjutnya kita ganti saja ya. Ini kita singkirkan dulu.
Nah, untuk proses pemasangannya jadi cukup mudah sekali ya. Tinggal disimpan saja seperti ini. Nah, ini pernya dulu. Kemudian penonjoknya, dan selanjutnya bearing bambunya ya, atau gotri bambunya ya, teman. Nah, kita tekan menggunakan obeng min ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal sisipkan bagian pelornya ya, teman-teman. Dan untuk caranya seperti itu, kita pasang keempatnya agar tidak memperpanjang durasi. Kita pause dulu. Nah guys, untuk keseluruhan atau keempat buah one way nya telah saya pasang. Kemudian kita pasang di bagian gigi gendengnya, teman-teman. Nah, untuk proses pemasangannya, bila teman-teman mengalami kesulitan, jadi perlu teman-teman cabut bagian gigi susunnya ya, teman. Nah, seperti ini ya. Kita pasang bagian one way-nya, jadi tinggal diputar ke kiri saja, ke kanan saja ya untuk bagian gigi gendengnya, teman. Nah, seperti ini agar lebih mudah ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita susun kembali atau kita pasang kembali bagian gigi susunnya. Ini ada kedua buah baut 8. Kemudian kita pasang. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita coba tanpa memasang ini dulu ya. Nah, ini langsung ya. Kita coba tanpa memasang bagian ini ya, puli depan ya, teman-teman. Nah, ini akinya tidak saya sambil dicas. Dan kemudian kita tes ya. Nah, ini langsung nyangkut ya. Nah, tidak seperti tadi berat ya, teman-teman. Aduh. Koclak, teman-teman. Nah, kita coba kembali ya, teman-teman. Nah, ini langsung benar-benar nyangkut ya. Jadi masalahnya ada di area ini ya. Nah, ini kita pasang dulu ya. Nah, oke guys, untuk bagian puli depan sudah saya rakit dan kemudian kita tes ya tanpa mengecas dari akinya ya, teman-teman. Nah, ini kita tes lagi ya. Nah, ini benar-benar sangat mudah sekali ya, tidak seperti tadi ya, teman-teman. Jadi untuk khususnya ada di area bagian itu ya, bagian pelor starter ya, atau one way ya, teman-teman. Nah, kita ulang beberapa kali. Nah, ini benar-benar mudah sekali ya, teman-teman. Kita coba sampai 5 kali ya. Jadi ini untuk membuktikan bahwa akinya sama sekali tidak drop ya. Nah, jadi seperti itu ya untuk tutorial kali ini. Jadi apabila teman-teman mengeluhkan Mio-nya sangat berat sekali apabila di starter, ada beberapa kemungkinan ya yang perlu kalian cek. Yang pertama-tama seperti yang tadi kita lihat, perlu kalian cek bagian aki ya. Apabila tidak mempunyai alat ukur, tinggal dicoba saja di motor lain. Kemudian yang keduanya ada di area kabel ya. Tinggal dicek saja bagian kabel-kabelnya dari massa, kemudian setrum itu harus benar-benar baik ya. Dan untuk bagian relay pun harus benar-benar baik ya. Dan selanjutnya untuk yang keduanya ada di perangkat dinamo starter antara cool starter, anchor, kemudian bagian bearingnya ya, teman-teman. Dan selanjutnya untuk bagian ini ya. Jadi perlu teman-teman ketahui untuk bagian one way tadi ada masalah ya, teman. Karena diameternya udah terkikis atau sudah aus dikarenakan faktor usia juga ya. Dan kemudian bearing-bearing perangkat ini pun harus benar-benar bagus juga ya, teman. Nah, jadi untuk video tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk mengatasi masalah starter berat yang terdapat di motor Mio. Mudah-mudahan bermanfaat.
Jangan lupa like, subscribe, and follow ya teman-teman. Jadi untuk videonya seperti ini aja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. See you next video. Mantap.